Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Karisani dari Fakultas Psikologi dan Pendidikan Program Studi Psikologi kelas PI 20B angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari filsafat Romawi yaitu Epicurus. Epicurus yaitu dalam bahasa Yunani kuno yaitu Epikuros, berarti sekutu rekan. Epicurus lahir pada tahun 341 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 270 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf Yunani kuno yang mendirikan sebuah mazhab filsafat yang disebut Epikureanisme. Ia lahir di Pulau Samos di Yunani dari orang tua yang berasal dari Athena. Pemikirannya dipengaruhi oleh Democritus Aristoteles dan mungkin juga oleh para filsuf beraliran sinisisme. Epicurus penentang aliran Platonisme yang populer pada masanya, dan ia juga mendirikan sekolahnya sendiri yang dijuluki Kebun di Athena. Sebagai seorang penulis ulung, ia konon telah menulis banyak sekali karya, tetapi sebagian besar sudah hilang di telan zaman. Yang tersisa kini hanya 3 surat yang ditulis olehnya, yaitu surat kepada Meneucheus, Pythocles, dan Herodotus. Dan ada 2 rangkaian kutipan ajaran pokok dan pepatah Vatikan, ditambah dengan beberapa penggalan dan kutipan tulisan yang lainnya. Ajarannya dicatat dengan baik oleh penulis-penulis dari zaman lain, seperti penyair Romawi dan seseorang penulis biografi Yunani yang bernama Diogenes Laertius. Epicurus adalah seorang hedonis dalam artian ia mengajarkan bahwa hal-hal yang membahagiakan itu baik secara moral dan hal yang menyakitkan itu jahat. Ia mendefinisikan kenikmatan sebagai ketiadaan penderitaan. Berdasarkan definisi ini, kenikmatan seseorang dapat terus meningkat seiring dengan berkurangnya rasa sakit. Epicurus sendiri mengajarkan bahwa semua manusia itu sebaiknya mencoba mencapai atarasia, yang disebut juga ketenangan jiwa, atau ketiadaan kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan. Ia berpendapat bahwa sebagian besar dari penderitaan yang dialami manusia disebabkan oleh ketakutan yang tidak rasional akan kematian, azab, dan penghukuman di akhirat. Dalam surat kepada Meneucheus, Epicurus menjelaskan orang mencari kekayaan dan ketakutan akibat ketakutan ini dengan keyakinan bahwa uang, martabat, atau kuasa politik akan menyelamatkan mereka dari kematian. Dari ajaran ini muncullah pepatah non viu, non sum, dan non curo, yang artinya dulu aku tiada, lalu ada, kini aku tiada, dan aku tak peduli, yang terukir di batu-batu nisan para pengikut Epicurus dan juga sering ditemui di batu-batu nisan di Kekaisaran Romawi. Epicurus adalah seorang penulis yang sangat produktif. Menurut Diogenes Laertius, Epicurus menulis sekitar 300 risalah mengenai berbagai hal. Saat ini tulisan-tulisan asli Epicurus yang memang banyak yang masih bertahan hingga zaman modern, terutama bila dibandingkan dengan filsuf-filsuf Yunani lainnya dari zaman Helenistik. Walaupun begitu, sebagian besar dari tulisannya sudah hilang di telan zaman, dan kebanyakan dari ajaran Epicurus tersimpan berkat tulisan para pengikut setelah ia meninggal, terutama Lucretius. Banyak karya Epicurus yang masih utuh dalam 3 suratnya yang cukup panjang, yang dikutip seluruhnya dalam buku Eks Kehidupan dan Pendapat Filsuf-Filsuf tersohor karya Diogenes Laertius, serta 2 rangkaian kutipannya, yaitu Ajaran Pokok yang juga dikutip oleh Diogenes Laertius, serta Pepatah Vatikan yang terkandung dalam sebuah manuskrip yang pertama kali ditemukan pada tahun 1488 di Perpustakaan Vatikan. Dari 3 surat yang ada, surat kepada Herodotus dan surat kepada Pythocles membahas filsafat alam, sementara surat kepada Meneucheus merangkum ajaran moral Epicurus. Beberapa penggalan dari risalah karya Epicurus yang berjudul tentang alam, yang terdiri dari 37 jilid, telah ditemukan di antara penggalan-penggalan papirus di Villa de Papiri Herculaneum. Para ahli-ahli mula mencoba menguraikan isi dari gulungan ini pada tahun 1800, tetapi upaya ini sangat sulit dilakukan. Peninggalan sejarah salah satunya adalah abad pertengahan. Pada awal abad ke-5 Masehi, Epikureanisme sudah punah. Bapa Gereja Agustinus dari Hippo pada tahun 354 sampai 430 Masehi menyatakan kebunnya sangat dingin sehingga tidak ada satu percikan pun yang dihasilkan dari
dan Aristoteles menempati kedudukan khusus dalam filsafat Kristen pada abad pertengahan, sementara Epikuros tidak mendapatkan kehormatan semacam itu. Kaum terdidik pada abad pertengahan sendiri mengenal Epikuros sebagai seorang filsuf, tetapi dalam budaya populer ia seringkali digambarkan sebagai penjaga gerbang kebun kenikmatan. Sekian penjelasan dari saya mengenai Epicurus. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.